Bertemu kembali pada Open Content dari SKSG UI. Pembahasan kita pada pertemuan ini adalah tentang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dasar Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini, pekerja migran, calon pekerja migran, dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pekerja migran Indonesia adalah penyumbang terbesar devisa buat Indonesia. Kita perlu melakukan perlindungan bagi pekerja migran, baik perlindungan hukumnya, perlindungan ekonomi, perlindungan sosial. Bentuk-bentuk perlindungannya, yakni pada saat dia sebelum bekerja, perlu ada jaminan terhadap status dia bekerja di sana, bukan sebagai perdagangan orang. Itu perlu hati-hati dalam proses perlindungan sebagai calon pekerja migran. Selanjutnya, perlindungan selama bekerja, di mana aktivitas dalam melakukan pekerjaan pekerja migran Indonesia dilindungi, baik keluarga maupun pekerjanya sendiri. Itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Selanjutnya adalah perlindungan setelah bekerja. Di dalam hal ini perlu ada pemikiran bahwa setelah bekerja apakah dia harus kembali lagi bekerja di luar negeri, atau apakah dia dalam hal ini setelah bekerja dan kemudian secara ekonomi juga maju dan kemudian menjadi orang yang bisa ke depannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun keluarganya. Itu menjadi hal yang penting dan harus dijamin oleh negara. Tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia itu diatur di pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia. Dalam hal ini menjamin pemenuhan dan penegakan HAM, menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Pekerja migran Indonesia diatur pada pasal 4, di mana pekerja migran Indonesia bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum, pekerja migran Indonesia bekerja pada pemberi kerja perorangan atau rumah tangga, dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Ya, di dalam hal ini pengaturan pekerja migran menurut ILO, di mana pekerja migran itu sebagai seorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari sebuah negara ke negara lain dengan gambaran dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler sebagai seorang migran untuk dipekerjakan. Kalau pekerja yang irregular, apakah itu dikategorikan pekerja migran? Artinya irregular dalam hal ini yakni pekerja yang tidak berdasarkan hukum, ya, berdasarkan peraturan. Jadi dia tidak terdeteksi sebagai pekerja migran, maka itu bisa dikategorikan sebagai pekerja ilegal. Persyaratan pekerja migran Indonesia itu diatur di pasal 5, di mana berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dari pasal 5 ini banyak hal-hal yang terjadi di mana berusia minimal 18 tahun ini menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi pekerja migran. Namun sayangnya terjadi misalnya data-data bahwa yang seharusnya umurnya masih 15 tahun tapi diubah data administrasinya menjadi 18 tahun. Pada dasarnya ini sangat merugikan bagi pekerja migran karena dia dikategorikan sebagai pekerja anak, bukan pekerja migran. Kemudian perlu dilakukan upaya dalam
meningkatkan kompetensi dari pekerja migran. Kemudian pekerja migran ini sehat jasmani dan rohani, dia memiliki kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen yang lengkap dalam proses melakukan migrasi ke luar negeri. Artinya terdata secara hukum di negara Indonesia maupun negara yang akan dituju. Hak calon pekerja migran Indonesia diatur di pasal 6 ayat 1. Mendapatkan pekerja di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri, memperoleh pelayanan yang profesional dan memenuhi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Perlu diingat bahwa pada dasarnya calon pekerja migran Indonesia ini harus dijamin oleh negara melalui kegiatan antar negara, yakni MOU, kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang pada kebutuhan pekerja migran untuk care worker, untuk nurse, untuk pekerja-pekerja yang memang dibutuhkan terkait kompetensi khusus dalam hal ini. Dan kemudian perlu ada peningkatan kapasitas dan pelatihan, baik pelatihan bahasa, pelatihan secara soft skill, secara hard skill kepada para pekerja yang akan dipekerjakan di Jepang. Jadi pemerintah Jepang menggunakan standar-standar dalam pemenuhan pekerja yang dapat dipekerjakan di Jepang, dan Indonesia dalam hal ini menyiapkan calon pekerja migran yang memang harus memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh negara Jepang. Kemudian dalam pasal 6-nya juga memperoleh upah sesuai dengan standar upah. Kemudian memperoleh perlindungan dan bantuan hukum, memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja, memperoleh akses berkomunikasi, menguasai dokumen, berserikat, berkumpul di negara tujuan, memperoleh jaminan perlindungan, keselamatan, keamanan, kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal, memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran atau pekerja migran Indonesia. Negara Indonesia harus menjamin bahwa calon pekerja migran mengetahui betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perjanjian kerja. Hal ini penting karena beda bahasa ya, beda budaya, beda bahasa, kemudian pastinya bermasalah dalam mengetahui isi perjanjian. Dalam hal ini, negara melalui BP2MI itu punya kewajiban melakukan pelatihan-pelatihan bagi calon pekerja migran, memberikan informasi terkait bagaimana proses dia bekerja, bagaimana dengan siapa dia bekerja, apa kompetensi yang harus dimilikinya, berapa gajinya, berapa hak-hak yang akan diperolehnya pada saat bekerja di negara tujuan. Dan kemudian kewajiban pekerja migran Indonesia dalam hal ini mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di luar maupun di negara tujuan penempatan. Menghormati adat istiadat, kebiasaan berlaku di negara tujuan. Mentaati melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja, melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan. Ini menjadi hal yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja migran Indonesia, bahwa mereka harus paham betul aturannya, kemudian menghormati budaya masyarakat, misalnya budaya Jepang yang disiplin, budaya Jepang yang harus bekerja tepat waktu, harus bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seseorang, dan kemudian tidak boleh bertentangan dengan kondisi pada saat dia bekerja di suatu wilayah, misalnya ditempatkan di nurse sebagai perawat, otomatis yang bersangkutan
harus memenuhi budaya kerja yang ada di hospital atau rumah sakit di mana dia berfungsi sebagai nurse. Ya, misalnya harus membersihkan tempat kerja sebelum pulang, itu merupakan aturan-aturan yang ada di masyarakat Jepang dalam hal ini, khususnya di rumah sakit. Pengaturan hak-hak pekerja migran menurut ILO, di mana membentuk badan hukum internasional yang komprehensif menangani perlindungan pekerja migran termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan orang untuk menjalani kerja paksa. Standar-standar utama yang khusus mengacu pada pekerja migran atau mengandung ketentuan-ketentuan melindungi hak-hak mereka meliputi konvensi migrasi untuk pekerjaan, konvensi pekerja migran, konvensi kesetaraan perlakuan, konvensi pemeliharaan hak jaminan sosial, kemudian konvensi terhadap agen-agen ketenagakerjaan swasta. Dalam proses menjamin ini, di mana negara Indonesia merupakan anggota ILO dan dalam aturan-aturan ILO berlaku pada pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia perlu memperhatikan kebudayaan setempat sebagaimana yang sudah diatur di Indonesia dan kemudian ada perlindungan terhadap pekerja migran dalam melaksanakan tugasnya baik dari awal dia sebagai calon, kemudian dia sebagai pekerja, dan setelah dia bekerja. Jika ada permasalahan hukum kepada pekerja migran, misalnya ada diskriminatif, misalnya ada perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, kemudian perbuatan-perbuatan yang merugikan pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia perlu mendapat bantuan hukum, advokasi bagi perlindungan pekerja migran Indonesia. Menekankan pentingnya konsultasi pada perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja sehubungan dengan hukum, peraturan, dan langkah-langkah yang diberikan dan dirancang untuk mencegah dan menghapus migrasi dalam kondisi yang diwarnai dengan penyelewengan. Jadi ILO dalam hal ini menjamin adanya perlindungan bagi pekerja migran apabila memperoleh tindakan yang merugikan. Kemudian memberlakukan ketentuan kesetaraan kesempatan sehubungan dengan akses migran terhadap pekerjaan, adanya hak-hak serikat pekerja, adanya hak-hak budaya dan kebebasan individual dan kelompok. Konvensi ILO juga mengizinkan pembatasan terbatas pada kesetaraan kesempatan dalam akses pekerjaan. Kebijakan nasional diharuskan dalam konvensi ini tidak hanya harus mempromosikan tetapi juga harus menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan jabatan bagi pekerja migran dan anggota-anggota keluarganya, mereka yang berada di wilayah teritorial negara di mana mereka bekerja secara legal. Dalam hal ini bahwa misalnya di perjanjian MOU antara Indonesia dengan Jepang, mereka memplot bahwa pekerja migran yang boleh datang ke Jepang adalah pekerja yang memiliki kompetensi sebagai care worker, sebagai nurse, sebagai pekerja pada bidang industri tertentu yang dalam hal ini tidak dilakukan oleh pekerja pekerja Jepang. Jadi hal-hal yang tidak dilakukan oleh pekerja Jepang maka bisa diberikan kepada pekerja migran, baik pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran di negara-negara lain. Aturan ILO dikecualikan pada konvensi terkait pelaut, pekerja-pekerja di wilayah perbatasan, anggota-anggota profesi liberal, kemudian mempekerjakan diri sendiri. Mengecualikan peserta latih dan mereka yang ditugaskan untuk tugas khusus. Meskipun demikian, pengecualian ini berlaku bagi penanganan kesetaraan kesempatan bagi migran perempuan dan laki-laki tanpa membedakan siapapun memiliki hak atas perlindungan minimum sehubungan dengan HAM dasar dan hak-hak khusus yang timbul dari pekerjaan yang terdahulu. Juga ada konvensi kesetaraan dan kesempatan terkait jaminan sosial, di mana ILO
memberikan jaminan terkait perawatan medis, kemudian tunjangan usia tua, tunjangan mereka yang selamat, tunjangan kecelakaan kerja, pengangguran, dan tunjangan keluarga. Sebuah negara yang meratifikasi konvensi dapat membatasi penerapan terhadap cabang-cabang tertentu. Kemudian kesetaraan perlakuan harus diberikan kepada pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki warga negara. Peraturan perundang-undangan nasional hak untuk tunjangan merupakan subjek persyaratan penduduk seperti kondisi yang pada prinsipnya tidak dapat diberlakukan pada non-warga negara. Sebuah negara bagi anggota konvensi harus memastikan ketentuan tunjangan di luar negeri dan sebuah bagi warga negaranya dan negara-negara lain yang telah menerima kewajiban-kewajiban konvensi. Prinsip ini harus berlaku tanpa kondisi timbal balik apapun bagi pengungsi atau orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian di Konvensi ILO tahun 1982 itu menyebutkan, tadi sudah saya sampaikan di awal, kemudian adanya agen-agen ketenagakerjaan swasta di tahun 1997, mengingat perkembangan peran-peran agen ketenagakerjaan dalam proses rekrutmen. Tujuan adalah untuk memperoleh pengoperasian agen ketenagakerjaan swasta untuk mempromosikan kesetaraan, kesempatan, dan perlakuan akses pekerjaan jabatan, dan menetapkan bahwa negara-negara anggota harus memastikan bahwa agen-agen ini dapat memperlakukan pekerja tanpa diskriminasi. Ya, pada dasarnya perlindungan pekerja migran ini juga diatur di ILO dan Indonesia adalah bagian dari ILO. Konvensi ILO ini menjadi hal yang dapat memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, meskipun telah ada regulasi aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pada selanjutnya saya juga menyampaikan perlindungan calon pekerja migran Indonesia, di mana sebelum bekerja perlu ada perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif antara lain kelengkapan dan keabsahan dokumen, penempatan dan penempatan kondisi yang syarat kerja. Calon pekerja migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Tadi kan saya di awal menyebutkan MOU Indonesia dengan Jepang adalah pada pekerjaan yang sifatnya melayani seperti care worker, kemudian nurse, yang perlu ada kompetensi, yang perlu ada pelatihan, baik pelatihan bahasa, pelatihan skill, pelatihan hard skill yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran, baik perlindungan administratifnya dan keabsahan dokumen. Tadi di awal saya sebutkan bahwa misalnya di undang-undang ini menyaratkan harus umur 18 tahun, tapi secara administratif ya itu dibohongin, dipalsukan bahwa orang tersebut berumur seharusnya 15 tahun tapi dipalsukan menjadi 18 tahun. Hal inilah yang merugikan bagi calon pekerja migran, karena pada dasarnya orang tersebut masih kondisi sebagai anak. Jadi tidak ada perlindungan bagi artinya gini, bahwa pekerja anak ini seharusnya tidak boleh dipekerjakan pada pekerja migran Indonesia yang keluar negara tujuan ya. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat kita, khususnya yang akan berangkat sebagai pekerja migran Indonesia, Anda hanya boleh menjadi pekerja migran Indonesia kalau umurnya sudah 18 tahun. Ya, harus dapat izin baik dari orang tua ataupun dari suami atau istri yang dalam hal ini akan diberangkatkan sebagai calon pekerja migran. Dokumen calon pekerja migran Indonesia, surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah,
melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan ijazah suami atau istri, izin orang tua, izin wali, dan diketahui oleh kepala desa, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi, visa kerja, perjanjian dan penempatan pekerja migran Indonesia, serta perjanjian kerja. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pekerja migran ini dikategorikan pekerja migran irregular. Ya, kalau memenuhi dikategorikan sebagai pekerja migran reguler atau pekerja migran yang legal secara hukum diakui. Hubungan kerja, di mana adanya hubungan kerja antara pemberi kerja, pekerja migran berdasarkan perjanjian kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan bersama, perpanjangan jangka waktu perjanjian ditandatangani di muka pejabat yang berwenang. Perjanjian kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak. Pekerja migran harus mengetahui isi perjanjian kerja. Dalam hal ini, nama, profil, dan alamat lengkap pemberi kerja, nama dan alamat pekerja migran Indonesia, jabatan atau jenis pekerjaan pekerja migran, serta hak dan kewajiban para pihak. Kondisi syarat kerja meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembayaran, hak cuti, hak waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial dan atau asuransi. Jangka waktu perjanjian kerja, jaminan keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia selama bekerja. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, di mana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan, jenis pekerjaan, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja. Sanksi administratif bagi perusahaan penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan. Syukurnya di Indonesia sudah ada selain BP2MI juga ada Kementerian Pekerja Migran Indonesia, di mana Kementerian Pekerja Migran Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, baik calon pekerja maupun yang sudah kembali ke Indonesia, itu perlu mendapat perlindungan dalam proses bekerja di suatu negara. Perlindungan pekerja migran selama bekerja, di mana perlu adanya pendataan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja. Fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, fasilitas kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa konsuleran, pendampingan mediasi untuk advokasi, dan pemberian bantuan hukum kepada pekerja migran yang bermasalah secara hukum di negara-negara tujuannya, kemudian melakukan pembinaan dan fasilitasi repatriasi. Selanjutnya, bahwa pada saat pekerja migran sudah kembali di Indonesia, perlu dilakukan jaminan terhadap kondisi pekerja migran yang kembali ke wilayah asalnya, dan setelah kembali ke wilayah asalnya, apakah pekerja migran mau melanjutkan kembali sebagai pekerja migran Indonesia atau akan melakukan usaha yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan ekonomi, sosial dan ekonomi yang bagi pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia. Terima kasih kepada para pemerhati perlindungan pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan pekerja migran Indonesia yang ada di luar dari Indonesia atau berada di negara tujuan dapat rasa tenang dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja migran Indonesia, dan apabila kembali ke Indonesia dan dijamin secara hukum dan sosial ekonomi
dilindungi oleh negara Indonesia. Sampai ketemu lagi pada diskusi atau open content lainnya yang dilaksanakan SG. Terima kasih, salam hormat bagi kita semua.